Oke, selamat datang di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Dan handphone yang akan kita rehab di episode kali ini adalah handphone yang menurut saya sangat ambisius karena kameranya ada 5. Dan perkenalkan, ini adalah Nokia 9 Pure View. Sebuah flagship dari Nokia yang dikeluarkan bulan Februari 2019 lalu. Jadi umurnya sekitar 3 tahun berarti kalau dari sekarang. Dan jujur ketika launching dulu, saya belum kuat untuk beli karena harga launchingnya $900 Amerika. Dan itu adalah harga global, jadi belum ada pajak, belum ada ongkir kalau sampai sini ya. Ketika saya cek di beberapa marketplace, ada yang jual itu secara pre-order, ada yang jual sekitar 12 sampai 15 juta. Nah, saya beli ini harganya bekas dengan harga range-nya kalau di beberapa marketplace sekitar 5 sampai 7 jutaan. Tapi ini saya dapat sekitar 4,8 juta. Bekasnya aja masih mahal ya. Tapi kalau kalian mau yang murah, kalian bisa cobain aksesoris dari Ugreen. Ugreen adalah aksesoris yang memang terkenal memproduksi peripheral dan juga aksesoris gadget dengan kualitas premium dan harga yang minimum. Terlebih lagi untuk urusan adapter, mulai dari adapter yang 2-in-1, 10-in-1, dan banyak in 1 ada. Cocok buat kalian yang punya laptop tipis dan jangan disamakan dengan adapter yang kalian beli di counter pulsa pada umumnya ya, yang plastik yang harganya 20.000. Beda, Ugreen ini menggunakan material aluminium. Untuk speednya juga nggak ada yang pakai USB 2.0, semuanya minimal udah USB 3.0, jadi transmisi datanya lebih kencang. Atau mungkin kalian butuh dongle atau adapter atau kabel HDMI buat smartphone juga ada. Semuanya udah menggunakan bahan premium dan menggunakan standar speed yang kenceng untuk transmisi datanya. Jadi semua konektornya udah menggunakan USB Gold Plate. Bahkan juga ada storage batch untuk gadget biar aksesoris kalian nggak gampang hilang. Atau kalian punya HP flagship yang belinya nggak disertakan adapter, tenang aja, Ugreen juga ada. Banyak yang udah pakai teknologi GaN 60 watt fast charging. Dan pastikan kalau beli produknya Ugreen hanya di Unicase karena Unicase adalah distributor resmi dari Ugreen. Dan tentunya semua harganya murah-murah. Apalagi sekarang Ugreen juga lagi ada promo sampai 35%. Lanjut, sekarang kita bahas Nokia yang menurut saya bekasnya mahal. Kenapa mahal? Karena dia menggunakan chipset Snapdragon 845 dan ini adalah chipset Snapdragon 845 bekas termahal yang pernah saya beli. Biasanya itu saya beli Mi 8 dulu sekitar 3 jutaan. Sony Xperia XZ2 yang juga udah pernah saya review itu juga sekitar 2 sampai 3 jutaan. Terus Poco F1 sekarang juga 2 sampai 3 jutaan. Ini 5 sampai 7 jutaan. Termasuk mahal untuk sebuah chipset Snapdragon 845 bekas. Tapi kenapa Nokia 9 Pure View ini bekasnya bisa paling tinggi di antara HP Snapdragon 845 yang lain? Karena barang yang beredar di Indonesia ini nggak banyak, apalagi saya research Nokia 9 Pure View memang nggak masuk Indonesia secara resmi. Kalau barang yang beredar nggak banyak, suplainya sedikit, barang limit, harganya pun jadi mahal. Contoh real kasusnya ada di komponen VGA sekarang yang harganya lagi gila-gilaan karena material shortage. Tapi apakah yang membuat bekasnya ini melambung tinggi hanya dari segi prinsip ekonomi atau ketersediaan barang aja? Menurut saya enggak sih ya, karena secara fitur seperti yang saya bilang di intro tadi, ini adalah flagship yang paling ambisius karena kamera belakangnya memiliki 5 kamera yang kelima-limanya memiliki resolusi 12 megapiksel dengan f1.8 dan kelimanya juga sudah menggunakan lensa dari Zeiss yang terkenal dengan ketajamannya. Secara spek sheet memang terdengar keren. Tapi yang aneh, nggak ada kamera ultrawide, makro, dan juga tele. Jadi kelimanya ini wide dengan spesifikasi yang sama. Dan cara kerjanya ketika mengambil gambar, kelima kamera ini akan menangkap gambar secara bersamaan. Jadi ada 3 kamera RGB dan 2 kamera black and white. Dan ketika kita tangkap gambar, kelima kamera ini akan bekerja. Kemudian akan memproses image dengan masing-masing tugasnya. Dan Nokia mengklaim dengan teknik ini bisa menambah HDR atau ketajaman gambar, di mana gambar terang akan terlihat terang, gambar gelap akan terlihat lebih gelap dan lebih bokeh. Awalnya ketika saya coba dan saya preview langsung di layarnya Nokia 9 Pure View ini, menurut saya agak aneh karena warnanya itu terlihat lebih saturated, lebih over kontras. Tapi ternyata ketika saya pindah ke PC, gambarnya beda. Di PC hasilnya jauh lebih natural dan lebih bagus. Ketika saya coba untuk ambil gambar pemandangan dan mic range-nya terlihat bagus, tekstur awan juga terlihat tanpa ada fade out, warna-warna bunga di sebelahnya juga terlihat lebih natural, nggak terlalu oversaturasi. Tapi kalau untuk
detail menurut saya dibandingkan dengan flagship di 2021 ya, kalau saya zoom memang detailnya agak kurang. Jadi masih ada area yang pixelated dan kayak kurang brightness. Terus untuk hasil gambar bokeh juga masih bagus walaupun nggak bisa dibilang perfect karena masih terlihat area masking yang cukup kasar di beberapa bagian. Tapi kalau objeknya nggak terlalu susah untuk dibokehkan, contohnya seperti adik saya yang berukuran besar ini, nggak terlalu terlihat maskingnya, masih halus karena mungkin dia bisa membedakan foreground dan juga backgroundnya jaraknya dengan baik dengan depth sensornya ini. Jadi di bagian belakangnya ini terdapat 7 lubang yang kalau kalian mengira ini ada 7 kamera sebenarnya salah. Jadi 2 lubang lainnya ini adalah LED flash dan juga TOF 3D. Terus kalau untuk low LED-nya gimana? Apakah sesuai juga dengan klaim Nokia? Nokia 9 PureView ini di user interface kameranya tidak memiliki mode malam. Adanya cuma flash dan di kondisi low light tanpa flash hasilnya nggak terlalu terang jadi masih banyak noise. Tapi kalau pakai flash menurut saya gambarnya masih oke lah, nggak terlalu noise. Format kameranya juga bisa kita ekspor jadi format RAW DNG. Jadi kalau kalian kurang puas dengan hasil gambar autonya bisa langsung touch up di aplikasi Lightroom. Tapi yang bikin agak jengkel adalah image processingnya. Di mode auto image processingnya itu lama banget, mungkin sekitar 8 sampai 10 detik tergantung gambar yang kita jepret. Kalau mode bokeh malah bisa lebih dari 10 detik, mungkin sekitar 15 detik. Jadi jangan harap ketika kalian menjepret gambar, kalian bisa langsung mempreview atau menikmati gambarnya karena image processingnya lama. Tapi kenapa bisa lama? Karena 5 lensanya, 5 kamera dengan lensa Zeiss 12 megapiksel tadi ketika menjepret secara bersamaan, dia akan memprosesing dulu. Nah, itulah yang bikin lama. Jadi secara AI, dia akan menyatukan 5 gambar tadi untuk akhirnya menjadi satu gambar yang lebih bagus. Jadi saran saya mending ambil gambar yang banyak aja, previewnya nanti aja lah daripada nunggu karena nunggu itu bikin emosi. Terus juga ada mode monochrome atau black and white yang saya pribadi nggak terlalu pakai mode ini di HP manapun karena saya lebih suka custom black and white sendiri di software editing. Terus untuk kamera depannya memiliki resolusi yang lebih besar ketimbang kamera belakangnya, 20 megapiksel. Dan yang saya suka hasil gambarnya ini nggak terlalu fake atau kayak di filter seperti kamera-kamera flagship di 2021 sekarang. Gambarnya terlihat lebih natural dan lebih cowok gitu. Mungkin kalau cewek malah lebih suka banyak filternya ya. Apalagi kalau di TikTok itu saya paling nggak suka ketika saya bikin konten TikTok dan muka saya karena terlihat lebih cantik gitu. Jadi kalau misalkan ada cewek-cewek cantik di TikTok itu jangan percaya ya karena mungkin filter. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan 20 megapiksel dari Nokia 9 PureView. Nah ini menggunakan audio yang surround. Saya nggak bisa mendengarkan sekarang. Cuman kalian bisa tulis di kolom komentar gimana untuk kualitas mic-nya di mode surround ini. Kalau misalkan untuk stabilnya menurut saya stabil ya. Dan dia juga nggak delay. Tapi kurang wide gitu. Ini padahal udah resolusi paling wide-nya. Cuman kalau tangan saya paling panjang kira-kira seperti ini. Kalau saya coba lari di layarnya Nokia ini ya, dia juga masih stabil. Gak terlalu gempa atau gimana. Coba saya jalan agak cepat lagi. Nah kira-kira seperti ini kalau mungkin kalian ngevlog terus di belakang kalian dikejar sama Satpol PP. Dan ini adalah kualitas kamera belakangnya. Nah ini ada di mode suara rear berarti belakang ya. Tuh ngomong cepat. Halo, tes 1 2 3. Dan ini adalah suara saya. Jadi seharusnya sih dominan suara saya ya. Nah seperti ini. Kalau untuk stabilnya stabil di sini, cuman di layarnya ini kayak terlalu kontras gitu ya. Warna kulit itu jadi kayak lebih menguning. Cuman nanti ketika dipindah di komputer kita coba lihat. Nah, jadi kayak lebih kontras, lebih saturate gitu. Semoga aja ketika dipindah di komputer kayak karena kalau sama seperti ini, menurut saya hasilnya nanti kayak kurang bagus gitu. Kalau untuk stabilnya stabil banget ya, walaupun gak ada pilihan untuk stabilization on atau off. Nah seperti ini, coba saya bergerak putar. Nah kalau memutar seperti ini. Kalau misalkan pelan, nah seperti ini. Dan ini adalah resolusi 4K dan maaf ternyata tadi modenya itu adalah front. Jadi seharusnya tadi suara Tito yang lebih dominan. Dan sekarang suara saya yang lebih dominan. Ini di resolusi 4K, kita coba lihat. Untuk stabilnya ya, ini saya jalan mundur. Maju tuh. Nah seperti ini, cuman kayaknya backlight. Jadi kita pindah. Nah itu jalan maju. Itu akan jalan maju pelan-pelan seperti ini. 4K nya pun stabil ya. Ini padahal saya jalan mundur. Tuh coba harus banter. Nah ini saya jalan.
Masih stabil kalau di layarnya Nokia 9 ini. Tuh ya, kayak nggak ada shaky atau shutternya sama sekali. Sekarang sama, kita coba untuk teknik panning sambil memutar. Nah, ini di resolusi 4K. Menengok pun tuh. Nah, seperti ini ya di 4K-nya. Coba ngomong tuh. Halo, tes 1 2 3. Nah, ini suara saya seharusnya lebih dominan dibanding suara Tito karena di mode rear. Rearnya itu Tito berarti ya, belakang dong. Ini depan belakangnya yang mana? Nanti kita lihat ya. Dan ini dalam mode picture to picture, di mana dia bisa menangkap dua gambar sekaligus untuk sebuah HP keluaran 2019. Berarti udah ada ya. Di HP-HP sekarang juga banyak sih ya mode seperti ini, picture to picture. Dan dia juga ada picture in picture. Jadi kayak kalau kalian nonton YouTube atau Netflix terus kalian minimize ya, dia ada gambar kecil gitu di sana. Daripada saya jelasin, mending langsung kita cobain aja. Nah, ini adalah mode picture in picture. Jadi di pojok kiri ada gambar saya ya, di kanan ada. Nah, dia juga ada mode live streaming. Jadi kalau misalkan kalian mau live streaming, mungkin kalian lagi ada di wisata di mana gitu ya, kalian bisa menggunakan mode ini langsung live di YouTube. Jadi penonton bisa melihat wajah kalian dan penonton juga bisa melihat scene atau gambar yang pengen kalian tangkap. Nah, ini saya ada di mode 4K tadi. Jadi saya jalan muter, tuh coba tuh. Nah, ini ya. Oh, di mode ini nggak sestabil yang tadi ya. Seperti ini. Kalau secara desain, menurut saya terlihat dan juga terasa premium. Bagian tulangnya menggunakan aluminium. Di bagian depan dan belakang juga udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Bagian belakangnya ada bentuk 3D curve. Cuman masih nggak enak digenggam dengan satu tangan. Karena dimensi layarnya lebih melebar, nggak memanjang seperti kebanyakan flagship Android sekarang. Dengan rasionya itu 18:9, dimensi layarnya 5,99 inch. Resolusinya 2K 1440x2880. Panelnya udah pakai P-OLED. Karena P-OLED jadi tentunya udah ada always on display dan juga udah ada in display fingerprint. Selain itu, Nokia PureView 9 juga sudah memiliki sertifikasi IP67 di mana dia bisa tahan air di dalam kedalaman 1 meter dan juga dalam jangka waktu 30 menit. Jadi fitur flagship yang kebanyakan ada di flagship 2021 ada di Nokia 9 PureView ini. Selain itu juga sudah support Qi wireless charging 10 watt dan quick charge 3.0 dengan 18 watt. 18 watt ya nggak fast charging banget sih ya. Ketika saya coba cas dari 18 ke 95% itu butuh waktu sekitar 2,5 jam. Padahal untuk kapasitas baterainya sendiri dia nggak terlalu besar dengan kapasitas baterai 3320 mAh. Untuk daya tahan baterainya juga nggak terlalu awet. Ketika saya cobain kameranya untuk foto-foto dan video tadi dari 98% ke 58% itu hanya butuh waktu 38 menit. Kalau ada yang beranggapan kenapa kapasitas baterainya kecil, mungkin Nokia pengen membuat form factor HP yang tipis dengan ketebalan 8 mm. Tapi kalau kita bandingkan dengan Redmi Note 10 Pro yang kita bahas kemarin pun, kapasitas baterainya itu sekitar 5020 mAh, tapi dia memiliki ketebalan 8,1 mm. Jadi Nokia di 2019 ini kalau dibilang tipis, ditandemkan dengan Redmi Note 10 Pro yang harganya 3 jutaan aja, ya tipisnya masih sama lah. Tapi kalau untuk performanya, Snapdragon 845 ini masih bisa dibilang lebih kenceng ketimbang Snapdragon 732G di Redmi Note 10 Pro yang kemarin dapat skor sekitar 300 ribuan dan Nokia ini mendapatkan 400 ribuan di versi Antutu 9 atau versi yang sama. Terus untuk PUBG dia juga bisa dapat smooth ekstrim dengan 60 fps, sensor gyronya juga responsif. Tapi ketika saya coba untuk naik mobil dan saya jalan framenya lebih padat, dia kadang drop sih. Dropnya itu memang masih di atas 30 fps. Dan ketika saya coba untuk main game Genshin Impact dengan settingan normal 60 fps, dia kadang bisa drop di bawah 20 fps malah. Jadi kalau main Genshin Impact ya di 30 fps saja karena 60 fps-nya kadang drop sampai 20. Lanjut dari segi konektivitas. Untuk konektivitasnya tentunya dia belum support untuk 5G ya karena pakai Snapdragon 845. Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 5, terus Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5 dan juga sudah support Bluetooth aptX XD. Jadi kalau kalian punya TWS yang aptX XD juga suaranya bakalan lebih jernih. Untuk portnya di bagian kanan terdapat tombol lock dan juga tombol volume up and down. Di bagian atas ada SIM tray dual SIM, nggak bisa pakai micro SD tambahan. Di bagian bawah ada mic konektor Type-C dan ada speaker. Audionya satu aja di bawah, jadi mono nggak stereo. Terus untuk sensor-sensornya juga udah lengkap, intinya masih fleksib lah. Sekarang pertanyaannya dan juga masuk ke bagian kesimpulan video ini, apakah Nokia 9 PureView ini masih worth it kalau digunakan di 2021? Menurut saya kalau kalian dapat harganya 7 juta itu nggak worth it. 5 juta pun menurut saya masih nggak worth it ya. Kalau di bawah 5 juta
masih oke lah. Kenapa? Karena chipsetnya masih pakai Snapdragon 845, harga 5 jutaan kalian bisa dapat Poco F3 ya dengan Snapdragon 870-nya kalau misalkan kalian cari price to performance. Tapi kalau memang kalian suka fotografi ya, dan pokoknya harganya di bawah 5 juta ya, kalian bisa cobain Nokia 9 PureView ini. Kenapa? Karena memang kameranya ini saya suka. Mungkin selera gambar orang itu selera masing-masing ya, tapi hasil gambar dari Nokia 9 PureView ini kayak natural dan lebih flat gitu. Jadi enaknya buat saya yang suka ngedit, kalau misalkan saya masukkan ke Lightroom, itu gambarnya nggak oversaturated, nggak over contrast, jadi masih saya bisa custom sesuai dengan keinginan saya. Terus untuk lensa Zeiss-nya juga tajam ya, lensa Zeiss-nya ini bukan gimmick dan kelima-limanya udah pakai lensa Zeiss. Tapi soal kamera, mungkin buat kalian yang punya trypophobia atau fobia dengan lubang, akan agak aneh untuk melihat Nokia 9 PureView yang sangat ambisius dengan 7 lubang di bagian belakang ini. Mungkin kalian akan merasa geli atau takut. Kalau saya karena saya nggak trypophobia, jadi ya... Tapi menurut saya desainnya juga agak aneh sih. Terus buat yang suka megang HP dengan satu tangan juga kurang nyaman karena dimensi layarnya lebar. Tapi untuk haptic feedbacknya menurut saya udah fleksibel banget lah. Beda dengan Redmi Note 10 Pro yang memang kelasnya mid range. Untuk haptic feedback di Nokia 9 PureView ini, mungkin kalau misalkan kalian pengen dengar seperti ini nih. Nah, jadi cetak. Nggak, kalau misalkan yang HP feedbacknya nggak enak itu yang der. Kalau ini cetak. Harusnya bisa denger ya. Jadi yang geter itu hanya bagian tombol yang kalian tekan aja, nggak seluruh bodinya. Paham lah ya kalian maksud saya. Pokoknya haptic feedback yang biasanya ada di HP flagship. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.